Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan channel Kapdang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan bahas materi tentang perbedaan dari Mrs, Miss, dan Miss. Apa perbedaannya akan kita bahas pada video kita kali ini. Tapi sebelumnya ya, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe bagi yang belum subscribe ya, dan juga jangan lupa untuk berikan komen yang membangun bagi video kami agar video kami semakin berkembang dan agar kalian selalu bisa mengikuti perkembangan terbaru di channel kami. Langsung saja ya ke materi yang pertama. Di sini ada yang pertama yaitu Mrs. Ditulis dengan M besar, kemudian R kecil, S kecil, ada titiknya di sini. Ya, ini dalam bahasa Inggris adalah singkatan dari Mrs. Ya, mistress ini, tapi dalam bahasa kita dikenal dengan pembacaannya adalah Mrs. Ya, singkatan dari mistress, kemudian dibaca menjadi Mrs. Apa fungsinya? Kita memakai Mrs. ketika apa? Untuk menyebut wanita yang sudah menikah. Ya, jadi Mrs. ini digunakan untuk menyebut wanita yang sudah menikah. Nah, kalau wanitanya itu belum menikah, kita nggak pakai Mrs. Ya. Sekali lagi, Mrs. digunakan untuk menyebut wanita yang sudah menikah. Kemudian penulisannya, dia adalah menggunakan nama belakang suami. Ya, karena dia sudah menikah, berarti dia punya suami. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya kita lihat di sini. Ketika suaminya bersama Mr. Daniel Jackson, dia bisa dipanggil, si wanita bisa dipanggil dengan sebutan Mrs. Jackson atau dengan Mrs. Daniel Jackson. Ya, suaminya adalah Mr. Daniel Jackson, istrinya adalah Mrs. Jackson. Kita bisa memanggil dengan Mrs. Jackson atau Mrs. Daniel Jackson. Contoh lagi misalnya, si suami bernama Mr. Martin Lee. Kita bisa menyebut istrinya dengan sebutan Mrs. Lee ataupun Mrs. Martin Lee. Jadi bisa dengan nama belakang suami ataupun nama lengkap suaminya siapa. Ya. Jadi Mrs. tadi untuk wanita bersuami, penggunanya dengan Mrs. kemudian diikuti dengan nama belakang suami ataupun Mrs. kemudian diikuti dengan nama lengkap suami. Ingat, diawali dengan M besar, jangan M kecil, nanti berbeda makna lagi. Sekarang kita ke yang kedua. Yang kedua di sini ada, jadi ada kata Miss, M besar, S kecil, kemudian diikuti dengan titik. Ini kita baca dengan Miss. Ini dia fungsi yang utama, dia digunakan untuk menyebut wanita yang kita belum tahu pasti status pernikahannya. Ya, jadi kita belum tahu apakah dia sudah menikah ataupun belum. Kalau Mrs. tadi jelas sekali dia adalah wanita sudah menikah. Tapi kalau kita ragu dia ini sudah menikah atau belum ya, nah kita pakainya dengan Miss. Seperti itu. Kemudian penulisannya dia diikuti dengan nama belakang. Nama belakang siapa? Nama belakang si wanita tersebut. Ya, sekali lagi kita belum tahu dia menikah atau belum. Kita lihat contohnya. Nama lengkapnya adalah Sandra Angel. Ya. Ketika kita menggunakan Miss, kita bisa memanggil dia dengan nama Miss Angel. Ingat nama belakangnya, ya, Miss Angel. Kemudian misalnya namanya Lia Palupi, kita bisa memanggil dia dengan sebutan Miss Palupi. Karena apa? Nama belakang yang digunakan. Ya, M besar S kecil titik ini Miss bacanya ini digunakan untuk memanggil wanita yang kita belum tahu dia itu sudah menikah atau belum. Jadi kalau kita belum tahu dia nikah atau belum, kita bisa pakai ini. Atau kadang di dunia pendidikan kita bisa manggil guru kita dengan sebutan Miss. Ya, Miss dengan nama belakangnya. Di dunia pendidikan boleh seperti itu, manggil gurunya dengan Miss, Miss Angel, Miss Palupi misalnya seperti itu. Kemudian fungsi yang kedua untuk Miss ini ya, dia digunakan untuk menulis alamat surat ketika kita tahu tujuan adalah wanita. Ya, dalam menulis surat diikuti nama lengkap. Ya, jadi di sini ketika kita menulis alamat surat,
kita pakainya Miss kalau kita tahu dia adalah wanita yang kita tuju. Kita lihat di sini dia pakai dengan nama lengkap. Ya. Kalau kita tadi berdasarkan dia belum nikah atau sudah nikah, kita pakainya Miss kemudian nama belakang. Tapi untuk alamat surat, ketika kita tahu dia adalah wanita dengan nama lengkap Miss, kemudian nama lengkapnya siapa? Miss Fitri Herawati, misalnya seperti itu. Jadi jelas ya, untuk Miss itu yang pertama dia digunakan untuk memanggil wanita yang kita belum tahu dia sudah menikah atau belum. Ya, ataupun untuk menulis alamat surat ketika kita tahu yang kita tuju adalah seorang wanita. Untuk alamat surat diikuti dengan nama lengkapnya. Jadi seperti itu ya, Miss. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, nah di sini ada juga yang ketiga ini dia adalah Miss juga, tapi beda. Kalau yang tadi Miss-nya M sama S ya, M besar, S kecil titik, ini enggak, Miss, dibaca Miss lengkap. Ini untuk apa? Nah, ini digunakan ketika ada seorang wanita yang kita tidak tahu namanya. Satu contohnya kita mungkin di jalan kita ketemu dengan seorang wanita baru pertama kali. Kita nggak tahu dia itu namanya siapa. Nah, karena kita udah tahu namanya siapa, kita pakainya adalah Miss. Ya. Contohnya adalah excuse me Miss, we are ready to order. Ini suatu contoh, ini ada di suatu restoran ataupun di suatu tempat layanan umum. Excuse me Miss, ya, excuse me Miss, we are ready to order. Permisi Nona. Nah, ini Miss di sini artinya adalah Nona. Permisi Nona, kami siap untuk memesan. Ini bisa saja ini dilakukan percakapan ini terjadi di suatu restoran. Ya, di sini agak tamis. Kenapa pakai Miss? Karena ini biasanya kalau kita pesan sesuatu di restoran ataupun di hotel atau dimanapun tempatnya, kita belum tahu dia itu namanya siapa. Karena mungkin baru pertama ketemu, makanya kita pakainya Miss. Ya, jadi Miss itu fungsinya adalah untuk menyebut wanita yang kita belum tahu namanya atau wanita yang baru kita ketemu untuk pertama kali. Contoh berikutnya, can you help me Miss? Ya. Can you help me Miss? Bisakah Anda membantu saya Nona? Nah, ini bisa diartikan dengan Nona. Ya, dia Miss. Ya. Kemudian untuk Miss ini juga bisa untuk menyebut wanita yang mana kita tahu dia belum menikah. Ya, kalau kita ragu-ragu dia menikah atau belum, tadi kita pakai adalah dengan Miss tapi M besar S kecil titik. Tapi kalau kita sudah tahu dia menikah, kita nyebutnya kita tahu dia belum menikah, kita nyebutnya dengan Miss. Ya, sekali lagi ketika kita tahu wanita tersebut belum menikah, kita nyebutnya dengan Miss, ada tulisan MISS seperti ini. Bagaimana penulisannya? Penulisannya adalah dengan diikuti dengan nama lengkap. Ya. Ketika kita menyebut seorang wanita belum menikah, kita tahu ya belum menikah, kita pakai Miss kemudian diikuti dengan nama lengkap. Nah, contohnya good morning Miss Anna Levinson. Nah, nama lengkapnya adalah Anna Levinson, makanya pakainya Miss. Contoh berikutnya, Miss Susan Bakhtiar, would you come to my office? Nah, ini ada Miss Susan Bakhtiar. Ya, kita tahu dia belum menikah, makanya kita pakainya Miss tapi diikuti dengan nama lengkap. Ya, demikian ya pembahasan perbedaan dari Mrs, kemudian Miss dan Miss lagi. Bedanya seperti itu. Kalau Mrs tadi dia untuk menyebut wanita yang sudah menikah, kemudian kalau Miss M besar S titik itu digunakan untuk menyebut wanita yang kita belum tahu dia menikah atau belum, dan ketika pakai Miss MISS itu digunakan untuk menyebut wanita yang kita belum tahu namanya. Atau yang kedua untuk wanita yang kita sudah tahu status dia adalah belum menikah. Demikian ya penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih, tetap semangat, tetap berdoa ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.